Purone pamit. Iki pertanyaan lagi niki. Sepanjang 26 tahun ya, pertanyaan itu yang kutemukan hari ini. Berarti malam ini spesial. Gini, Pak. Man arofa nafsahu, faqad arofa robbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka akan mengenal Tuhannya. Ingkang sepindah, ingsun memperkenalkan diri nggih menika Sugianto saking JB Tangerang. Ingkang dados perkawis ing Manakula. Mohon maaf, udah biasa di kampung maklum orang mudik nih. Mohon maaf, Romo Kiai, ada sesuatu yang mengganjal di hati. Mohon maaf, biar nggak menjadi halangan di hati. Malam ini saya mohon arahan dan pencerahannya Romo Kiai. Nomor 1, setiap saya mendengarkan ceramah baik live maupun di mass media YouTube, Romo Kiai selalu menekankan manusia hidup harus bertemu dengan Allah. Logikanya kita belajarlah bertajali agar bisa ketemu dengan Allah. Nah, saya yang pertanyakan, Gus, Romo Kiai mohon maaf, apakah Gus sendiri panjenengan itu sudah bertemu dengan Allah? Ini mohon maaf ya Gus, biar nggak jadi ini bertentangan dengan hati. Kalau sudah ketemu dengan Allah, maksud dan tujuannya itu apa? Itu. Terus yang kedua, kita sebagai makhluk Allah, dengan apa yang sering diutarakan Gus, kita harus kembali ke Allah. Dalam arti kalau jasad kita meninggal, dan kalau pulang rohnya kita kembali. Apa yang kita bawa pada saat kita menghadap Allah itu, Gus? Nah, itu yang kedua. Yang ketiga nih, mohon maaf, saya mau foto dengan Gus juga nggak enak, nanti bersama-sama aja lah, ngoten lah. Nah, sebelumnya terima kasih Gusti Allah. Semoga malam ini para jemaah selalu dalam lindungan Allah, dalam keadaan apapun, diberikan keselamatan, kesehatan. Lillahi laumul Fatihah. Terima kasih Romo Kiai dan panitia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Purone pamit. Iki pertanyaan lagi niki. Sepanjang 26 tahun ya, pertanyaan itu yang kutemukan hari ini. Berarti malam ini spesial. Gini, Pak. Pertanyaannya, apakah Gus Ibu sudah ketemu Allah? Lama nggih. Sampai ben paham. Ini dengan uraian saya, jenengan piyambak nanti sing menilai sendiri. Liko ilah. Bertemu Allah itu cara basa Jawanya manunggaling kawula Gusti. Itu bukan dua hal unsur ketemu ngeten. Iki yang harus jenengan ketahui. Hukum salik dengan hukumnya wasil kapodo. Hukumnya orang am memakai akal syariat, hukumnya orang khos memakai iman. Itu enggak sama. Antara si salik dengan wasil enggak sama. Antara am dengan khos enggak sama. Hukum Rasulullah ketika Isra
Gak sama ketika Mi'raj. Betul sama. Manusia diberikan Allah dua mata. Karena manusia unsur ada dua, jasmani dan rohani. Jasmani Allah berikan mata namanya ainul basariyah untuk menyaksikan dan melihat wujudnya alam dunia. Rohani Allah berikan mata namanya ainul basirah untuk hanya menyaksikan ilallah. Makanya mengapa syahadat itu ada istisna. Illallah. Aku bersaksi sesungguhnya tidak ada Tuhan yang wajib ku sembah, ku imani, ku cintai illallah kecuali di sinilah. Ini namanya istisna. Jadi nggak boleh yang lainnya. Wajibnya mata hati itu hanya memandang wujudnya Allah. Si Salik, si Am, iki didorong supaya sampai ke situ. Makanya ajaran risalah Rasulullah di jalur dinu tauhid itu wajib disampaikan. Nah, ketika si Salik ini disebut Salik karena ada dua. Satu, aku gerak sebab digerakkan oleh ada dua unsur. Inilah yang bermaksud tauhid la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin dalam surat Al-Anbiya 87. Di situ ada hamba, juga ada khalik. Bahasanya kalau terhadap Allah sebagai khalik, anta Rabbi wa ana abduka. Anta dan anai. Ketika disebut salik, antanya kembali kepada Allah. Anta utawi panjenengan Gusti iku Rabbi, pangeran kula. Berarti nggak ada yang lain. Wa ana sedangkan saya hamba ya, iku abduka hamba panjenengan. Ini gak wis bener toh? Proses apa? Proses salik. Karena kelas itu. Bapak Ibu, ini belum disebut ketemu. Karena ini masih ada jarak, walaupun dekat masih ada jarak. Inilah proses su'aul basiro menuju proses ainul basiro. Proses muraqabah menuju nah, ini dituntut untuk berikutnya proses prosesnya apa? Antara Rabbi ana abduka iku ora ono fana semuanya. Jadilah ana kembali terhadap Allah. Innani sesungguhnya saya, ana yo saya iku Allahu Allah. Ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku. Oleh sebab itu fa'budni, sembahlah aku. Wa aqimis sholah, tegakkanlah sholat lidzikri semata untuk mengingatku. Allah wis gak ono. Nama Allah sudah tidak ada. Nama hamba yang enggak ada. Rabbi abduka sudah enggak ada. Ketika saat jenengan iku sudah di zona ini, maka itu sudah dikatakan bertemu. Ahad. Apa yang ku sampaikan tadilah ilmu ya.
teori, cuman teori. Nah, untuk menyatakan, membuktikan teori itu betul-betul dikatakan ahad, itu tadi. Jangan tak ajak praktek didik wau. Tondoni wong sing betul-betul dikatakan sudah sampai pada Allah. Gak pernah wong iku ngaku. Justru wong iku nek ngaku ya ora. Aku Allah. Karin delok pun posisi ini, aku Allah, artinya kembali kemana? Nek makhluk. Bagaimana surat Al-Anbiya berbicara tentang masalah aku Allah 29? Musyrik. Tak boleh. Dan itu loh Pak, nanti kebenaran aku Allah muncul dengan otomatis. Setelah Allah membersihkan antara Rabbi wa ana abduka, itu sudah dihabiskan Allah dengan sendirinya muncul. Nggak diuncul-uncul, muncul diri otomatis ini. Otomatis. Jadi kalau pertanyaan apakah jenengan iku Gus sudah ketemu Allah dereng, tak jawab cara belak-belakan. Yoga. Oh, dia nak ceritani menungso ketemu Gusti Allah. Cara logika ngeten. Ngeten ya. Kita makhluk asalnya kan tidak ada. Sepakat nggih? Asal muasal. Lah adanya sebab diadakan oleh yang ada. Lah ketika kita merasa ada, maka disitulah penghalang kita kepada siapa sebenarnya yang ada. Lah terus biar jenengan gak mumet, biar ngerti sejatinya yang ada, kembalilah asal kita tidak ada. Ketika Anda sudah kembali kepada asal, yaitu tidak ada, disitulah Anda akan tahu yang ada sebetulnya siapa, dohir batin. Contoh, nah, kalau pertanyaan itu mengarahkan individu terhadap kami, Pak, mohon maaf, tolong dibuka di dalam makalah kitab Hikam. Gusti Allah itu akan menutupi kewaliane seseorang. Disebut kewalian itu, orang itu hatinya sudah difanakan Allah. Akan ditutup oleh Allah terhadap orang lain dengan cara Allah sendiri. Bisa jadi ditutup lewat pekerjaannya. Dia terus kerja. Sehingga sama dengan orang lain. Dia ya nikah, ya beranak pinak, nggih, kerja, iya. Pokoknya sesuai dengan hukum orang-orang syariat. Tidak seharusnya orang ini gembel, sak dalan-dalan. Kewaliannya Allah, boten ngoten. Tidak harus seperti itu. Tergantung Allah nutupi. Satu, dua. Bagaimana mungkin si wali akan ngaku wali? Wong dirinya sudah tidak. Contoh nggih? Itu kalau sudah ranahnya betul-betul di makom makrifat, mboten saged, Pak. Diucapkan dalam sebuah kalimat. Nek diucapkan iki isih ngelmu, sik teori. Makanya mulai A sampai Z tadi itu teori tok sih. Praktek terhadap diri panjenengan masing-masing. Ya caranya praktek sederhana tadi lepas. Iku bisa jenengan lakoni, kita lakukan di tengah kerjaan atau di tengah aktivitas apapun bisa. Bisa. Biasanya kalau orang saya dulu, Pak, kalau bilang gini, biar sirul asor itu katakanlah kalau sudah ketemu sejati ini, kamu harus bawa nih kalau Pak, digital nih kalau.
untuk memberikan chipnya. Zaman ini kok buatan digital, Korean ini, Korean utawa apa dok. Makanya tak dok, mang kebocoran, bocor Korean akhirnya. Ngoten. Boten angsa. Ini kanggo memudahkan rapopo. Atau aktivitas lain. Boten apa-apa. Atau nyun sewu tangan sampean ngeten-ngeten terus. Terserah. Ini hanya sebagai unsur faktor menggerakkan sirul asro sampean ikut cek terus dikiri terus berjalan. Ngoten lho. Nanti Pak, kalau sudah tidak bisa lepas, gak usah ngeten-ngeten, sudah dengan sendirinya nanti. Paham gak? Yang kedua pertanyaannya, tujuan untuk apa kita itu menemui Allah? Menurut surat Al-Baqarah ayat 208. Itu untuk menyempurnakan Islam agama sampean. Agama sampean. Wis aku ngomong agama nih. Ini agama untuk semuanya. Khulu fisilmi kafah. Ya ayyuhalladzina amanu khulu fisilmi kafah. Sempurnakan Islammu. Artinya kesempurnaan Islam di mana? Ma'rifat. Syariat thariqat hakikat mah. Syariat itu yang ilmu tentang masalah jasmani. Thariqah adalah apa yang dilakukan jasmani. Nama sholat ikut thariqah, itu jalan. Hakikat adalah tujuan. Apa tujuannya? Allah menciptakan sampean kali kula wa ma khalaqtul jinna wal insa illa dia hanya menyembah. Hanya menyembah. Dikatakan menyembah ini bertemu, Pak. Jadi aktivitas apapun itu thariqah jikalau jenengan dasari hakikat tujuannya adalah menyembah, ini sudah jenengan membawa wasilah atau kuncinya, maka bisa sampai makrifat. Makrifat itu apa? Nyata nih hakikat disebut makrifat. Laksana jenengan dari rumah masing-masing ke sini, syariat pakai sepeda, pakai mobil. Jalannya terserah. Tujuannya ngaji. Kalau sudah sampai di sini, maka inilah nyatanya hakikat disebut makrifat. Aku bertanya, ketika saat di sini, mana mobil sampean? Mana jalan sampean? Sementara sampean parkir. Ikhlas ridho melepas. Kalau sampean gak ikhlas gak ridho ngelepas iku mau, artinya sampean bawa ke sini sampean gembol. Iku hukumnya keliru, Pak. Makanya mengapa Pak Panitia ndamel parkir sendiri untuk mobil? Gak boleh dibawa ke majelis ini. Ikut tata krama, Pak. Kanjeng Nabi Muhammad walaupun numpak buruk pada akhirnya diparkir. Buroke, ya dah? Terus Kanjeng Nabi Muhammad ketika sudah membaca salam atau kehormatan terhadap Allah, setelah masuk di alam di mustawa, penghormatannya sudah nggak ada. Jenengan nanti dikir sirul asrar gak kanggu, karena itu wasilah penghubung antara ruh dengan hidup. Iso ketemu iku piye? Difanakno dulu sampai Allah. Dikatakan untuk bertemu Allah berarti dikir iki wis gak kanggu. Laksana orang naik ke loteng harus pakai tangga. Kalau sudah di loteng, tangga itu sudah tidak berguna. Pertanyaannya, jenengan diturunkan lagi atau enggak? Kalau enggak, berarti tangga ini sudah enggak berlaku bagi Anda. Apalagi sepeda, apalagi mobil. Pertanyaannya, jenengan ini tidak boleh pulang oleh Allah ke rumah masing-masing atau disuruh pulang. Kalau tidak boleh pulang, mobil tetap ada di sana. Nggak iso. Sampai bawah, tinggal semuanya. Tapi sampai jika disuruh untuk pulang, maka mobilnya dipakai lagi. Thariqah jalannya dilewati lagi. Artinya ngeten, Pak.
Jiwa seseorang, ruh kalau sudah ditarik Allah di alam makrifat, mustawa, mohon maaf, pertanyaannya itu disuruh kembali apa enggak ke alam dunia. Kalau enggak, maka garwo gak kanggo, anak gak kanggo, semuanya gak kanggo. Berarti lahir batin sampai tinggalkan, itulah namanya isduet. Iya, isduet lah niku. Nama isdet. Mohon maaf, kalau bahasa Inggris gak ngerti loh. Pokoknya tak waca isduet, ngoten ya. Tapi jika jenengan dikembalikan lagi, itu ada visi Allah. Jatuhnya di dalam ayat ku anfusakum wa ahlikum naro. Pun sampai visi kurang dekat sampean. Ahli, anak, istri. Tuduhno oleh-olehan sampai habis menghadap Allah. Apa yang harus dilakukan kita? Urusan anak menolak, istri menolak, urusan belakangan. Sing penting jenengan ku ampusakum wa ahlikum. Nah, ini nanti jika dilebarkan Allah nang orang lain, ya udah, jenengan harus laksanakan apapun resikonya. Tetap itu harus sampaikan. Resiko sing mesti terjadi, jenengan disesat-sesat. Wis titik. Bisa. Ini wis mesti. Dan ini juga berlaku pada diri saya. Tapi tidak saya salahkan. Karena beliau-beliau itu belum mengerti. Coba kalau sudah mengerti. Sejati ini fana. Sejati ini makrifat itu bagaimana. Dia akan sadar. Bagaimana mungkin kita menyalahkan seseorang ketika orang itu berjalan dalam keadaan mata ini tertutup atau buta, di depan ada tembok, nabrak tembok, ya. Salah betul. Betul. Bagi saya tidak saya salahkan, saya maklumi karena dia tidak tahu kalau di depan ada tembok. Sama orang-orang golongan sholatnya gak iso khusyuk, gak iso ketemu Allah, salahkah? Boten. Bagi saya tak maklumi karena hatinya masih buta terhadap Allah. Sing penting dia mau terima ini dan dia pelajari dan dia praktekkan sedikit demi sedikit. Saya yakin Allah sudah berjanji loh. Ya. Jadi tujuannya pertama adalah menyempurnakan keislaman sampean. Kedua, menyempurnakan atas janji sampean kali kula sebelum ruh itu disambungno, didadekno siji ambek raga. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Al-A'raf ya. Al-A'raf kalau nggak salah itu ayat 172. Di situ roh itu semua berjanji sebelum ditiupkan ke jasad. Jadi sampai kali kula mung situ. Kak, sampai dengan saya tidak akan pernah menyembah, tidak akan pernah bercinta, tidak akan pernah beriman kecuali hanya yang esa. Itu aja. Makanya jenengan kali kula ketika dilahirkan sampai sebelum akil balik, ini fitrah jiwa kita. Artinya masih setia pada Allah. Tapi ketika akil balik, jiwa ini memandang pacar baru. Yaitu makhluk yang ada di dunia, alam dunia. Garwo, anak, dunia bro. Wis ganti pak cinta sampan kali kula ngalih pacar baru. Berkasih mesra. Kata Allah dalam surat Ibrahim ayat 3, wa yastahibbunal hayata dunya 'alal akhirah. Mereka itu, Pak, ketika sudah kadung mencintai pacar baru ya roda 4, pacar baru ya macam-macam pokoknya dunya. Maka mereka 'alal akhirah pasti melupakan pacar lama. Artinya nggak sadar. Kalau semua makhluk itu gerak seperti gerak nih Allah, betul sadar. Kalau semua apa yang mereka
bahwa itu milik Allah, justru kita akan mengakui milik kita. Atas dasar iki keringat saya sendiri. Bahaya. Usaha saya sendiri. Doa saya sendiri. Inilah Pak. Sejarah Nabi atau Rasul satu-satunya Nabi Yunus yang mengatakan Subhanaka inni kuntu minat merasa dolim. Setingkat beliau merasa dolim. Kayak ini merasa dolim. Ngakui ini sih. Melihat makhluk beliau sudah merasa dolim. Lawang kita tutup Nabi, tutup Rasul. Bahasa syariat ya. Bahasa syariat. Mestinya itu lebih nemen. Oleh ngetuni atau oleh meratapi. Tapi mboten ya kebanyakan. Kebanyakan mboten. Mereka gak ngerti sejatine Gusti Allah, gak ngerti sejatine Rasul. Akhirnya ya seperti itu Bapak Ibu. Yes. Yang ketiga, tujuan apa kita itu untuk mendekat dan bertemu Allah? Nyun sewu ingkang akeh. Tujuane wong mangan iku napa? Umume kepingin ngilangi lapar tekone wareg atau kenyang. Tujuan orang makan loh Pak ya. Tujuan orang makan di situ. Bukan untuk merasakan nikmatnya nasi padang, enggak. Itu kan jatuhnya ada di mulut atau di lesan, di ilat ini, di lidah. Tapi kalau sudah masuk, nggak ada bedanya sudah. Artinya apa Pak? Silahkan Anda memakai jalan yang mana untuk bertemu Allah. Silakan. Gak usah gontok-gontokan. Gak usah saling menyalahkan. Lewat thariqah mana? Monggo. Sing penting tujuan sampean iku bisa tertuju. Inilah Pak yang ku maksud supaya ning dodo sampean iki tidak ada persekutuan. Titik. Lanjut. Silakan dari ibu-ibu. Setelah meninggal apa yang kita bawa? Berarti 3 ya? Lo kali kan tujuannya. Berarti 3. Nah, 3. Yang 3 tadi setelah meninggal apa yang kita bawa setelah meninggal? Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Nyun sewu, di situ di belakang jenengan ada istilah barzakh. Tatkala jenengan di dunia ini nandur jagung apa nandur pari? Teruslah nandur rawe apa nandur jagung? Kalau jenengan menanam rawe, tahu rawe nggih? Gatel nggih? Pasti jenengan mendapatkan buah rawe. Kalau jenengan menanam jagung, pasti buah yang jenengan dapat adalah jagung. Artinya apa? Gini Pak. Amaliyah manusia itu di dunia, amaliyah hati maksudnya, ada 2. Husnul a'mali nata itu husnil ahwal min qalbin zahidin. Bagusnya ngamal dohir di mata Allah, tidak di mata manusia. Itu sebab sumber muncul karena bagusnya lakune ati. Lah, bagusnya lakune ati ya bagaimana? Min qalbin zahidin nyawiji. Intine ning dodo sampean iki ora ngaku-ngaku jenengan kali kula sing wujud. Berarti laku apapun itu ke buku laku husnul amal, itu bagus di mata Allah. Sekalipun amaliyah jasad ini menurut pandangan orang lain hanyalah memberikan makan seekor lalat. Lah gak ternilai itu Pak. Gak ternilai. Di mata manusia si apik sholat, si apik sedekah, lah ngoten to.
Jadi ada lalat minum kopi saya diem. Saya biarkan. Gak malah saya tutup. Jari hadis. Ini ono laler mencolok nanggoni ngombe mudelep no pisan. Ya klagep-klagep Pak. Yang alasannya katanya lare laler siji sing kiwa iku penyakit, sing tengen iku obat. Delepno. Terus kula takok, mboten diunyek pisan mawon. Nyun sewu, saya tidak keranah di sini. Gini, ranahnya Imam Ghazali itu memandang wujud Allah di dalam diri seorang lalat. Itu. Inilah mingkol bin zahidin. Hati yang memandang, menyaksikan wujudnya Allah. Tanda-tandanya apa? Hati seseorang itu sudah tidak ada wujud dirinya. Makanya nggak ngaku. Amalia walaupun kelihatan sedikit seperti ini, Pak. Lebih besar dan berbobot di mata Allah daripada amalia orang-orang secara jasmaniah su'ul ahwal min qalbin su'ul ahwali su'ul a'mali min qalbin rohibin nata iju min su'il ahwal min qalbin rohibin. Di mata Allah dikatakan jelek laku dohir sampai kali kulo niki Pak, manakala munculnya dari hati yang rohib. Rohib itu apa? Condong terhadap selain Allah. Kulo contoh salat Allahu Akbar ning dodoku ngaku rasa sing muncul yo kelason iki sing iso nglakoni. Yo kelason iki sing ngadeg makhluk niki lho Pak, maksudnya masih muncul seperti itu, maka si luwih api orang yang membiarkan lalat meminum tadi. Padahal sholat saya 70 tahun. Seperti itu. Laksana apa? Nyun sewu. Laksana daripada biji kacang satu aja. Jenengan tanam. Biji, ya. Pasti dia akan membuahkan berlipat ganda. Lebih baik satu biji daripada kulitnya sak truk, sak gudang sampai tanam. Cukup betul? Ya udah. Berarti apa yang dibawa seseorang setelah meninggal sesuai dengan amaliyahnya ketika saat di dunia di mata Tuhan. Dan di mata menungso wis nomor loro. Nomor loro yang sampai penting bagaimana di mata Tuhan. Itu yang terpenting. Sehingga mengapa W.R. Supratman mengatakan bangunlah jiwanya dulu. Setelah itu bangunlah badannya. Quran ini mengatakan wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah lalu walatan sana sibaka minatun. Nomor loro. Tapi fakta di dunia saya melihat kebalik. Hatta zurtumul makobir, kebanyakan sampai mati belum sempat hati menjadi hati min qalbin zahid. Hati belum sempat menjadi hati yang sebagai kekasih Allah. Malah memusuhi Allah. Lanjut. Silakan dari ibu-ibu. Ada yang ingin bertanya? Sambil pertanyaan-pertanyaan bagi bapak ibu yang pengen ngopi bisa ambil kopinya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Nining dari Jabodetabek. Saya ingin bertanya kepada Gus Mulhason. Yang pertama adalah ketika saya praktekkan suluk itu saya ada rasa dan nyambung kepada Allah Subhanahu wa taala.
Tapi ketika saya ulangi lagi itu tidak ada rasa, itu gimana ya Gus? Yang kemudian saya ngerubah lagi mindset saya supaya saya bisa lebih dekat lagi kepada Allah dengan cara praktek usul. Kemudian berikut lagi nggak ada rasa lagi. Kemudian tiba-tiba ada lagi ketika saya bekerja atau apa-apa ada perasaan langsung dekat dengan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah praktek atau pengenalan Allah itu harus dengan teori dulu atau tiba-tiba Allah mengenalkan diri kepada kita. Kemudian yang ketiga, apakah pemahaman tauhid itu tidak harus dari manusia, hanya dari Allah sendiri yang memahami tentang pengenalan Allah itu sendiri. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketika kami suluk, terkadang muncul rasa bisa merasakan agunnya Allah, terkadang juga tidak. Apa ya? Mengapa hal itu terjadi? Ingat, sebelum Allah mensematkan makom musyahadatul baqa, pasti Allah akan memproses kita sebagai musyahadatul fana. Anak dulu, musyahadatul fana. Apa musyahadatul fana? Rasa keakuan Allah ketika si Salik suluk bisa merasakan. Besoknya enggak. Artinya kemakrifatan hati terhadap Allah dalam satu hari satu malam sedikit sekali si Salik dikatakan wasil. Padahal sudah wasil. Kewasilannya itu hanya sedikit. Itu disebut musyahadatul fana. Yang kedua, musyahadatul kamil. Ada yang mengatakan fanaul fana. Sama, cuman bedanya kebalikan. Kamil ini golongan kekasih Allah yang lebih banyak makrifat setiap saat itu daripada tidaknya. Ibarat dzikir, banyak ilinge tatimbang laline. Yang sewu, mengapa harus itu? Inilah Pak, proses dari Allah terhadap kita harus melewati itu supaya dengan kali kula niki betul-betul gatekake nyekel rapet tentang bab zikir. Di situ memang ibaratnya sampean belajar nyetir mobil, Pak. Tidak bisa langsung lihat, nggak bisa. Mesti ngobrol, pengen dicek kabeh. Kadang bodi mburi ku blesek. Mohon maaf, itu wajar dan itulah proses kita. Itu proses kita. Kecuali kalau sudah sampai pada yang nomor 3 disebut bako. Inilah golongan maksum, ya. Sedangkan 2 ini golongan mahfud. Golongan mahfud itu istilah sepandai-pandai tupai melompat, satu saat akan itu pasti. Lebih-lebih yang ada di musyahadatul fana. Kalau kamil, boten rangkanya. Pertanyaannya yang terpenting di situ, mahfud di mata Allah salah apa enggak? Enggak. Sebab apa? Enggak ada golongan musyahadatul fana atau kamil
untuk melupakan Allah nggak ada, tapi dipaksa Allah untuk lupa, jatuh. Itu maksud Allah sendiri, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, supaya tambah kuat iman tauhid sampean manakala terus gateake, memperhatikan wajib memegang rapat talinya Allah. Kejaba sing bakok maksum, wah ini nggak usah dibahas. Baik tidurnya atau tidak tidurnya, tetap hatinya tidak akan pernah melepaskan kemakrifatan terhadap Allah. Pun itu yang pertama. Berarti jawabannya yang pertama, sebab kita itu diproses Allah untuk menjadi yang terbaik. Dengan catatan, nek jenengan terus berpikirnya. Kedua, apakah praktek untuk menuju kepada Allah? Gimana kan untuk nulis sih lo? Apa mah? Praktek menuju Allah. Diulang. Sini. Apakah praktek pemahaman menuju terhadap Allah Apakah harus ada teori gitu ah? ya teori dulu Harus atau teori dulu atau langsung lain ah? ya? Pun, nek zaman kulo Pak, praktek dulu karena teori gak ditutur. Itu akhirnya menghasilkan otodidak. Pemahaman belakangan. Seiring berjalannya praktek akhirnya ketemu. Nah sekarang lebih enak. Dipahamkan dulu ilmunya, lalu jenengan tumindak. Iki nek cara orang gak gampang dadi wong gendeng. Lho jujur Pak, kula mantan wong gendeng. Jujur mawon. Loh, berarti selama iki aku berguru nang wong gendeng. Iya. Lah kuwi sak kandhani men dhisik aku gendeng. Lah sampe nek purun gendeng nggih monggo. Ya nyun sewu Bapak Ibu, ya nyun sewu estu. Sing kula maksud majnun, gendeng itu gendenge ati nang Gusti Allah. Nyun sewu, apakah harus teori dulu? Apakah praktek dulu? Itu tergantung mawon. Nek zaman dulu Pak, setahu saya praktek langsung. Teorinya dapat sendiri. Dipahamkan Allah langsung di situ seiring berjalannya praktek pada mengeten. Kita nggak ngerti ilmu elektro Pak. Terus kepingin dandani radio. Ngapunten. Anak sekarang itu istilah itu boleh ikut pada orang yang sudah praktek itu. Lewat pengalaman-pengalaman praktek walaupun salah, ya toh. Nanti pada akhirnya akan ketemu. Tapi lama, Pak. Ketemunya kebenaran itu lama. Kalau sekarang boten lebih canggih ilmu atau teori dulu dipahami, setelah itu jenengan lampai. Ibarat orang mau buka reparasi, dia itu sudah belajar elektro terlebih dulu. Akhirnya ketika saat nerimo orang dandani TV, langsung bisa jadi. Karena sudah berilmu. Jawaban saya, terserah. Nek zaman dhisik dulu iku praktek teori ini ora ono. Pokoknya cara fonis, pokoknya ditawampel ngene ae. Suwe-suwe kok lama-lama akan mencari anu sendiri kok. Oh ngene mana. Contohnya kalau badminton, dulu Pak, mulai kecil tidak pernah megang badminton. Saya sudah anak berapa? Anak 3 kalau nggak salah, baru latihan badminton. Terus tua, karena memang pingin olahraga. Dulu sepak bola, bal-balan bisa. Lama-lama nggak bisa, terus adanya badminton, sudah tua ya badminton aja. Lama-lama diibuh Pak. Nggak ada ilmunya, teorinya nggak ada, pokoknya ditampak. Loh, lama-lama kami bisa ngambil skill nipu,
skillnya mes, gitu. Kan ada skill-skillnya di situ. Letenan, backhand, ya toh, dan lain sebagainya. Nah, Titik walaupun tidak sekelas nasional, sekelas RT daripada dulu, loh, gitu loh. Akhirnya dengan pengalaman-pengalaman itu, saya mikir, iki bal kok iso layurono, backhand itu kok iso banter. Ternyata, caranya megang apa namanya raketnya itu gini loh itu. Sekarang enak, mulai kecil ilmunya sudah dikasih. Jadi tidak seharusnya jawabannya apa namanya teori dulu, terserah. Yang ketiga, apakah pemahaman tauhid itu harus lewat manusia saja? Apakah lewat Allah juga bisa? In arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Nyun sewu Bapak Ibu. Kita mengatakan itu dari manusia karena kita melihat manusianya. Ya. Padahal saya katakan manusia nggak bisa apa-apa. Sadar sedikitlah siapa di balik guru akhirat itu? Allah. Kalau Allah tidak menggerakkan guru akhirat, nggak akan bisa. Guru akhirat itu akan mengeluarkan makola-makola yang sifatnya tentang tauhid. Nggak bisa. Berarti bagaimana? Secara tidak langsung. Loh ini, secara tidak langsung ikut dari Allah. Nek secara langsung dari Allah, mohon maaf, tidak harus dilewatkan manusia, Pak. Bisa jadi lewat alam. Alam ini gini, wonten kitabnya namanya kitab Kauniyah. Ada kitab Kauniyah itu gini, mohon maaf tak tulis. Ada pelajaran seperti ini. Ada pelajaran di dalam kitab Kauniyah, tulisannya seperti itu. Lek dingengen, Pak. Apa ya iki ya? Oh, iku mendung. Terus tadi hujan, terus tandurane iku ijo royo. Lah, tauhid ya apa iki? Iki ya apa karepe? Ngeten. Sebelum datangnya hujan, itu laksana jagate anti iki tandus. Otomatis nggak ada kehidupan. Tandus berarti hati ini disebut hati yang mati. Nah, ketika hujan diturunkan, ma'ul mator, kalau bahasa hati kita ma'ul khayah, budi, ilmu dan amal. Maka ketika hati sudah mau menerima hujan itu atau ma'ul khayah, air kehidupan atau ilmu amal, ilmu tauhid dan amal laku, maka disitulah akan terlihat hati yang hidup. Tondone apa? Jenengan kali kulo asale ngamuan, belutrek, muring-muringan, mesti hilang seiring berjalannya waktu. Asale jenengan kali kulo. Kalau melihat tetangga enak didik, bisa tuku sepeda motor, wus iri, hasut nih nanti. Apalagi beli roda 4, wus tambah ngamuk, ini. Masalah musuh, masalah tungguan ya apa? Gusti, berukno Gusti nakono. Insyaallah, itu hati yang mati. Tapi kalau sudah kemasukan ini, aku yakin semuanya akan Allah hapus, Allah hilangkan dari jagate hati sampean. Karena apa? Karena disebut hati yang hidup. Sehingga biar kemewahan dunia apapun yang berkenaan langsung dengan kita atau dengan orang lain, hati itu tidak bisa terpengaruh. Laksana ikan hidup di tengah air asin, dia pun tidak terasa asin.
Dan ikan itu matanya juga tidak perih ketika saat ada di lautan. Nggak ada ikan perih. Tahu perih baik? Nggak ada. Padahal setiap saat yang namanya jasadnya itu campur dengan air asin. Mengapa nggak asin? Karena ikannya hidup mekaten. Pertanyaan berikutnya pun tiga no. Berarti niku Bu, bisa jadi langsung Allah, bisa jadi secara tidak langsung juga Allah. Secara langsung Allah alam. Langsung dibimbing alam langsung. Dibimbing Allah lewat ngalam. Aslinya langsung Gusti Allah. Oke, dari bapak-bapak ada yang ingin bertanya? Om Pak Peter. Mungkin sekedar mengingatkan bapak-bapak ibu-ibu harap menjaga kebersihannya. Karena dari pihak manajemen wanti-wanti agar menjaga kebersihannya. Kalau enggak nanti bisa kena tanda. Dan jangan injak-injak rumput. Seperti itu. Monggo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kepada panitia yang telah memberikan waktu untuk saya untuk bertanya pada Gusmu Klason. Yang sebenarnya saya udah kenal lama, mungkin lebih dari 1 tahun Gusmu Klason. Tapi alhamdulillah hari ini baru bisa tatap muka. Tadi aja ini saya hampir kelewatan ya, karena saya di sini itu lihat apa ini spanduk di perempatan. Biasanya saya tuh kalau lewat lampu merah itu lewat kanan, tapi saya lewat kiri tiba-tiba, terus belok apa nengok ke kiri, wah ada fotonya Gus Muslamon, langsung saya foto HP, tadi langsung ke WA ke itu apa dia ada tulisannya itu. Mungkin terima coba ya. Itu cerita saya dari sampai sini ya. Jadi benar-benar saya kaget tadi lihat fotonya ada di perempatan itu. Itu ceritanya. Dan yang kedua, setelah saya foto, karena saya mau ngajak istri saya ini ya, mau ke sini, tapi istri saya kayaknya nggak mau gitu ya. Jadi kayaknya kalau saya nyetel YouTube Gus Muslamon, kayaknya juru matiin itu ya. Agak anu gimana. Saya tadi mau ikut, mah cemberut. Tapi saya nekat aja sendiri gitu. Jadi sendiri ini angka 1 sini. Enggak. Itulah ceritanya yang sebenarnya. Yang jadi pertanyaan, oh ya, perkenaan saya dari Cilengsi ya, asli Yogyakarta, tapi udah lama di Cilengsi. Nama saya Kusnaryadi. Pertanyaannya, gimana tanggung jawabnya seorang suami yang keluarganya belum bisa masuk ke tauhid? Itu pertama. Dan juga masyarakat belum bisa mengaruhi gitu loh. Tapi saya udah agak lama mengenal tauhid ini. Dan yang kedua, saya mau bagi pengalaman waktu sholat Isya itu saya ingat saya pasang zikir sirul asrar, Allahu Akbar, waktu imam baca Al-Fatihah masih ingat, dan setelah baca cuma masih ingat, tapi setelah rakaat kedua, ketiga, keempat sudah tidak ingat lagi saya. Tahu-tahu salam itu bagaimana ya? Jadi 2, 3, 4 udah kayaknya blank pokoknya. Tahu-tahu assalamualaikum tadi ya 2, 3, 4 kemana saya sebagai sendiri. Itu kejadian apa? Tolong dijelaskan. Dan yang ketiga ini sangat perlu ya. Kalau secara hakikat mengobati diri sendiri dan orang lain yang cara praktisnya bagaimana Mas Gus ya? Tolong dijelaskan. Yang terakhir mengobati penyakit, mungkin saya sakit atau ada teman sakit, saya supaya bisa nolong gitu. Secara praktis, secara hakikat, tapi bukan secara secara hakikat. Mungkin sangat perlu ini. Dan yang terakhir keempat ya, biar ya tunas ya. Yang dimaksud insani itu adalah rahasiaku. Itu aja. Saya kira pertanyaan dari saya cukup itu, mudah-mudahan nanti jawaban ada yang bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejauh mana seorang suami bertanggung jawab terhadap keluarganya
Di saat keluarganya itu diarahkan ke tauhid tidak mau. Ini kalau saya jawab dari hablum minanas syariat, gak ada tanggung jawab. Sebab sudah diajak, diingatkan, tetap tidak mau. Nah, terus sikap sampean bagaimana? Wa asli mulahu. Udah, daripada gegeran, serahno sedaya datang Gusti Allah. Itu secara syar'i. Secara hakiki sebetulnya tanggung jawab masing-masing. Yang disebut ahlikum itu adalah ruhania itu punya ahli. Apa ahli ini? Jasmani ini. Apa jasmani? Ada tangan, ada kepala, dan sebagainya. Bimbinglah jasmaniahmu itu untuk mengarah betul-betul pada Allah. Itu maksudnya. Ahliku di situ. Cuman berhubung kami itu juga menghadapi masyarakat kompleks, artinya tidak hakikat aja juga syariat, ya tak jelas no pandangan syariat seperti itu. Yang kedua, terkait sholat. Saya tidak ingat apa-apa. Ujuk-ujuk tiba-tiba mau selesai itu kejadian apa? Inilah Bapak Ibu yang kumaksud tadi. Ketika jenengan ini sudah dikatakan Allah ditarik rohaniah hati ke alam fana, seperti itu. Ini janji Allah. Yaitu tadi namanya bertemu itu Bapak Ibu. Itu. Sama nak wes gak ada. Gak ingat sudah. Gak tahu siapa-siapa. Rokaat aja gak tahu jumlahnya berapa. Dirinya saja juga nggak tahu, sudah. Memang itu Allah sengaja lupakan karena sudah dilenyapkan yang ada di dalam hati karena bermunculan hanya aku Allah aja. Itu kejadian proses fana ke makrifat. Ketiga, piye carane ngobati orang lain. Ngapunten ingkang kathah. Gini Pak, andai kata hati sampean itu ada kerentak kehendak untuk ngobati orang lain misalkan ya, karena sebab dijauhi tolong lah, nah cukup jenengan hati bertajalli. Medianya terserah, air boleh, tapi caranya bagaimana? Sampai harus bertajalli di situ. Hati tidak akan mengakui kehendak, kekarepan itu untuk menyembuhkan lewat media air dengan dibacakan suratul Fatihah atau surat apapun. Kesemeleh, misalnya, sah-sah mawon. Yang terpenting dalam hati sampai lepas keakuan diri sebagai makhluk, nyataake keakuan Allah, itulah namanya tajalli. Sehingga di sini nggak ada tendensi jenengan gak disangani template yo gak muring, gak digawani gula kopi yo ora muring-muring karena kita nggak merasa melakukan. Makanya inilah Pak, ujian bagi kita semua siapapun panjenengan yang menjadi dai lo ya, kan kesana kemari kan dakwah dok. Kira-kira hatinya orang ini kemana? Ke Allah kah condongnya? Ataukah selain Allah? Intinya, kalau ini betul-betul orang bertauhid betul dan bertajalli. Mboten enten Pak pelapon-pelapon nih. Ngerti pelapon? Mohon maaf, saya pernah di Jakarta tahun 2016 itu. Gara-gara bicara no basaria tak tinggal. Luas tuh. Di Jakarta Selatan, Pejaten. Pejaten. Tak tinggal, aku sudah mengingatkan. Setiap kali, Gus berapa Gus, Gus berapa Gus. Tak ingatkan sampai 3 kali habis itu. Udah, saya tidak akan mengaji lagi. Kan sudah saya katakan, gitu.
Semua itu karena Allah. Udah nggak usah dibahas. Gitu loh. Kalau paling keras Pak, nek masalah bab niki. Tenan paling keras. Kalau paham, mereka memakai bahasa habluminan nas. Umumnya cekak keliru lah menua. Oke lah. Boleh-boleh Anda seperti itu. Tapi saya sayangkan jikalau nggak ada barometer hatimu terhadap Allah. Justru nanti aku malah keseret. Percuma Pak. Jujur man percuma saya. Makanya dalam bahasa teori Gusti Allah dawuh, "Son, rungokno kupingmu ya." Sendika dawuh. Ngono mek nangis. Sing kerja iku aku, goblok. Kula dilakno ngoten. Kok atimu arep-arep wong aku gak melok ker? Loh, subhanaka inni kuntu minat. Ya niki maksudnya dolen niku kula lho Pak, aku gak ngomong orang lain. Itu loh. Jadi tanda-tanda kalau memang betul-betul jenengan bertajali ada atau tidak ada kopi, tetap jenengan kali kula bukan ukuran. Betul nggih? Yang terakhir, yang nomor 3, nomor 4. Insan itu rahasiaku. Maksudnya apa? Pak Nyun Sewu, dalam diri manusia itu. Orang umpama paham. Maksudnya rahasiaku. Urip nih dulu. Buka dalam surat Al-Asr. Wal asri. Demi masa. Ini langsung Allah bersumpah. Allah sendiri dulu. Masa disumpah. Demi masa. Innal insana ikula fi khusrin. Sesungguhnya saat temene, sesungguhnya banyak manusia dalam kerugian besar. Apa kerugiannya? Tidak tahu itu rahasia Allah. Atau bahasa sederhana, banyak hati manusia selalu lalai terhadap Allah. Lirik lho. Tapi terus ayate illalladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Lah ngono ta? Kecuali mereka yang sudah percaya kalau semua sing gerakno itu aku, kata Allah, wa amilus sholihah, dan meraktekno betul kalau aku. Iku mata Pak namanya kholwat atau suluk tadi lho. Bahasa Nabi Muhammad Isra Mi'raj. Wa tawassaw bil haq. Beliau-beliau itu mun sewu saling berbicara menasehati tentang kebenaran. Tauhid. Makanya kalau setuju sharing sampai teman-teman jenengan yang sama sak frekuensi. Sebab siapa tahu hidayah itu muncul dari arah itu yang asalnya tidak paham menjadi paham. Wa tawassaw bis sabr. Kalau sudah saling menasehati sharing tentang hakikat sabar itu pasti jenengan terima. Apa? Kita akan bisa sabar karena hati condongnya memandang Allah di saat balak teko. Enggak melihat balaknya tapi melihat Allahnya. Mekaten. Itu namanya insan itu rahasiaku. Mekaten. Lanjut. Lanjut, Bu. Ibu-ibu ada, Bu? Oke. Tadi Bapak Silakan Bu, maju dikit Bu biar ke shoot sama kamera. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Ani dari JB Jakarta Barat. Terima kasih. Saya bersyukur banget dapat mengikuti, bisa belajar makrifat dengan Gus Yai. Terima kasih juga kepada panitia yang sudah sangat welcome terhadap kita semua. Pertanyaan saya yang pertama adalah, jadi Gus Yai, saya ini kan karyawan di Jakarta. Siang sebagai karyawan, ibaratnya duniawi banget Gus Yai. Ibaratnya kalau siang itu sebagai karyawan di sebuah
perusahaan swasta. Kalau malam saya jualan online live Gus Yai. Gitu. Nah, kemudian hati saya terpanggil untuk belajar mengenai makrifat itu. Dalam kondisi itu dengan segala aktivitas keduniawian saya merasa aduh kok waktu saya habis buat ngurusin duniawi gitu. Nah, oleh karena itu saya menjalankan Sirul Asror itu sepanjang kegiatan saya. Ada satu kejadian pada waktu pulang kerja sore hari, itu saya itu zikir pulang kerja. Nah, saya itu berhenti makan dulu di rumah makan gitu kan. Pada saat zikir itu tidak ada masalah, tapi pas waktu itu naik Grab, berhenti, kok badan saya gemeter, tangan saya gemeter gitu ya. Ya udah lanjutin, mungkin saya lapar gitu, saya mau makan gitu ya. Nah, udah di dalam restoran saya pesen makan ikan, nasi, apalagi minum yang enak. Loh kok lihat nasi kayak lihat ikan kayak apa ya? Yang ada itu perasaan sedih banget, rasa nggak karuan, badan gemeter. Terus yang muncul itu rasa nggak ikut. Rasa bersalah Gus Yai. Dosa saya kayak Muhammad. Kemudian yang ada selalu apa yang menguasai perasaan saya waktu itu ada yang rasa bersalah, rasa ya Allah saya banyak salah sama kamu, sama engkau ya Allah gitu. Terus yang kedua rasa yang muncul itu belas asih yang tiba-tiba muncul begitu sangat besar. Saya pengen nangis yang sekenceng-kencengnya di restoran itu, tapi saya nggak menahan diri, takut mengganggu gitu ya. Lalu saya cepat-cepat pulang, nasi dibungkus, lauk dibungkus, saya nggak enak makan. Buka pintu, saya langsung nangis, sholat sesenggukan, nggak berhenti, dan badan saya tuh lemes banget. Semalaman saya lemes Gus Yai. Nah, kemudian saya ada rasa sedikit was-was ketika saya di perjalanan atau melakukan segala aktivitas duniawi, kemudian saya sambil zikir Sirul Asror, kejadian seperti itu lagi Gus Yai. Kemudian terjadi hal-hal yang di luar kendali saya, yang saya tidak dapat kendalikan, itu bagaimana ya Gus Yai gitu. Nah, kemudian yang berikutnya ketika saya melakukan Sirul Asror dan mulai mendalam, saya tiba-tiba langsung menyadarkan diri, takut yang tidak terkendali itu kejadian terus ya. Itu aja. Terima kasih Gus Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ad-dunya mazhatul akhirah. Yang saya ubah. Bahasa muncul ad-dunya gara-gara hukum syariat. Aslinya akhirat iki. Tapi tidak salah syariat mengatakan hadat dunia. Karena memandang selain Allah.
Tapi bagi orang-orang yang hatinya sudah ditarik Allah dalam alam akhirat, ini akhirat. Kalau pertanyaan jenengan itu apa yo itu? Itu kejadian yang seperti itu sak temene sesungguhnya itu apa ya? Izinkanlah kami untuk menjawab. Andai kata ini tidak lengkap, ada yang melengkapi dalam hati sampean, yaitu Allah hidup. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sebelum Nabi Yunus itu di ngapura Allah, dijadikan sebagai hamba atau kekasihnya. Beliau itu mengalami merasa bersalah, merasa dolim. Apa dolimin Nabi Yunus? Ketika saat beliau menyampaikan risalahnya di tengah-tengah kaum, kaum itu menolak. Lalu hati beliau itu mendongkol. Sambil meninggalkan kaum, beliau berdoa, ya Allah, hancurkanlah kaumku itu. Karena dia menolak, tidak mau saya bimbing tentang risalah darimu yang kusampaikan padanya. Loh, saat itu Pak, detik-detik beliau mengatakan itu, Nabi Yunus termasuk salah satu Nabi yang doanya diijabahi Allah, betul dihancurkan kaum. Dia nggak terasa kalau dolim pada saat itu. Nah, dia merasa dolim saat itu saat ketika dia itu diuntal ikan hiu. Nah, terus ditelan ya, oke. Maaf, bahasa Indonesia ini kurang fasih saya. Itu kan persoalannya dia mendongkol, terus meninggalkan kaum, terus numpak kapal, terus di tengah lautan itu nahkoda bilang, ini kebanyakan muatan, harus dikurangi. Dipres, akhirnya termasuk Nabi Yunus yang harus keluar. Loh, munculnya surat Al-Anbiya ayat 87, beliau merasa dolim ketika saat dia ada di perut ikan. Kesadaran sampean bahwasanya kita selama ini dolim pada Allah ketika dzikir sirrul asr sudah berjalan dalam diri Anda. Betul. Dan inilah langkah proses menuju kefanaan dan fana menuju ke makrifat ya di sini Pak. Ini perjalanannya gini. Memang seperti ini. Jadi Bu, itu adalah proses panjenengan terkait dzikir tersebut yang jenengan difanakan Allah dan juga jenengan merasa bersalah selama ini. Sebetulnya Bu, sibuknya jasmania sampeyan bekerja sebagai karyawati, ya dah, karyawati dah. Di situ jadikanlah kesibukan sampeyan itu alam akhirat. Caranya itu tadi, hati jangan lepas dzikir tersebut. Berarti alam dunia sudah menjadi alam akhirat bagi panjenengan. Tidak harus ditinggal. Tidak harus. Memang kalau kita mengikuti zaman dahulu para aulia illah, kebanyakan itu sak fisiknya ditinggal. Urusan makhluk ini, garwa, anak, dunyobrono, ditinggal, dia masuk hutan, masuk terhadap gua, pokoknya tidak mau campur sosialisasi dengan makhluk. Apa yang dia lakukan? Cuman satu. Semua aulia ilah cuman satu. Hatinya berzikir. Rasul pun juga begitu. Nggak percaya? Oke, dibuka surat Al-Insan. Wadhkur isma rabbika bukrata wa asila. Atas dasar perintah Allah Muhammad, sedika dawuh Gusti. Wadhkur isma rabbika. Sebutlah nama Tuhanmu baik di kala waktu siang maupun malam. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran
Fasabbihu bukratan wa asila. Al-Ahzab 4142. Wahai orang yang beriman, langsung nyenengan kali gulok. Selalulah hatimu ingat pada Tuhanmu, pada Allah, dengan ingat yang sebenar-benarnya. Ingat, baik di kala waktu siang maupun waktu malam. Akhirnya, bagi beliau ini sudah bukan alam dunia, tapi alam akhirat. Maka sekilas info